Selamat pagi, bertemu kembali dengan Ibu Dia Arumsasi dalam pelajaran ekonomi untuk kelas 12. Hari ini kita akan bicara atau belajar mengenai jurnal penerimaan kas. Yang pertemuan yang lalu atau video pembelajaran yang lalu kita sudah belajar mengenai jurnal pengeluaran kas. Nah, sekarang diingat pengertian dari jurnal penerimaan kas sudah saya ajarkan di video pembelajaran yang lalu. Tapi ini saya ingatkan dulu. Jadi jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan oleh perusahaan ya, dalam hal ini perusahaan dagang untuk mencatat keseluruhan penerimaan kas ya yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, penerimaan kas ini adalah untuk mencatat penjualan-penjualan yang dilakukan secara tunai. Jadi, ketika kita menjual suatu barang tapi secara tunai, otomatis kita memiliki atau menerima uang kas secara langsung. Maka itu dimasukkan dalam jurnal penerimaan kas. Karena kalian perlu mengingat kembali bahwa dalam perusahaan dagang itu kan ada penjualan yang bisa dilakukan secara tunai, tapi secara kredit juga ada. Nah, kalau yang secara tunai berarti nanti masuknya adalah dalam jurnal penerimaan kas, sedangkan kalau penjualannya itu secara kredit, maka masuknya adalah dalam jurnal penjualan. Kan dalam jurnal penjualan kemarin sudah saya ajarkan menimbulkan bertambahnya piutang. Oke, semoga kalian tidak bingung ya. Maklum karena kita belajarnya juga virtual, tapi ini saya berusaha membuatkan video supaya kalian bisa putar kapanpun kalian ingin lebih memahami ya. Nah, oke, sekarang ini kalian lihat format dari jurnal penerimaan kas terdiri dari kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, kemudian debit ini terdiri dari ya, kas dan potongan penjualan. Kemudian ada kredit yang terdiri dari piutang dagang, penjualan, dan di sini adalah akun yang menulis serba-serbi serta jumlahnya ya. Kemarin kalian juga sudah belajar mengenai kolom serba-serbi ini dan diisi oleh apa saja dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, sekarang kita akan melihat contoh soal secara langsung. Nah, ini sebenarnya mau saya tulis kali 1000, tapi nanti kalian bingung, nggak usah aja. Oke, sekarang kita menulisnya seperti ini saja. Ya, oke. Sekarang begini, kita tulis lengkap aja. Ya, pencatatan. Ya, pencatatan transaksi-transaksi ya pada jurnal penerimaan kas dapat Anda lihat pada contoh berikut. Ini toko pelangi selama bulan Januari. Ada tanggal 2 ya, diterima pelunasan piutang dari UD Dinamika. Ya, oke, berarti tulis di sini dulu tanggal 2 Januari. PD atau UD Dinamika ya. Dinamika ya. Kita tulis BKM-nya di sini nomor 111 ya. Kita tulis seperti ini aja. Lalu menerima pelunasan piutang sebesar 29.250. Berarti UD Dinamika ini bayar utang kepada kita. Berarti kita menerima uang kas. Tapi ini perhatikan ada angka 2% ini sebagai potongan penjualan. Nah, sekarang kalau UD Dinamika itu membayar utangnya kepada kita, berarti kita harus mengurangi piutang kita. Ya kan? Awalnya piutang yang didebet karena kita mengutangkan, tapi karena udah dibayar, berarti piutangnya harus berkurang dan diletakkan di sebelah kredit ini ya. Oke, paham ya? Sekarang kita lihat dulu kolom piutang. Kita tulis angka yang dibayar oleh UD Dinamika yaitu 29.250.000 ini. Ya. Kemudian di sini tadi potongannya berapa? 2% ya. 2% kali dari
piutangnya ini seperti ini, 585.000, sehingga yang dibayarkan oleh kas hanya berapa? Ini ya. Yang diterima oleh kas berapa? Hanya 29250 dikurangi 585.000 ini, karena kita memberi potongan penjualan pada UD dinamika, karena ini kalau kita melihat 2%-nya berarti sebelum 10 hari UD dinamika ini sudah membayar ya, sehingga piutang kita berkurang sekian. Bisa dipahami ya, ini yang lainnya enggak usah. Kemudian tanggal 4 ya, kita lihat ya. Tanggal 4 itu dijual, tulis dulu 4 Januari, dijual secara tunai barang dagangan pada koperasi serba usaha. Tulis koperasi serba usaha. Ya. Kemudian menjualnya secara tunai ya. Nah, di sini ada angka 5.500.000. Tadi apa? Dijual. Nah, kita akan lihat di sini ada akun yang penjualan ini. Ya, nggak boleh dimasukkan di piutang dagang. Kenapa? Karena sebelumnya kita nggak ngutangke kepada koperasi serba usaha. Tapi ini kan tanggal 4 kejadiannya itu menjual. Maka di sini langsung saja ditulis 5.500.000 ini ya. Kan menjual ini tadi ya di tunai. Nah, kemudian kita harusnya kan menerima uang kas di sini 5.500.000 juga kan. Tetapi perhatikan kita memberi potongan 2% ya, kita tulis 2% ini kepada koperasi ini dari 5.500.000. Ya. Ya, potongan 2% ini ada yang salah ini. Saya ulangi aja 2% dari ya 5.500.000. Nah, 110.000. Ya, kita menjual pada koperasi serba usaha 5.500.000, berarti penjualan yang bertambah di kredit, tetapi kita memberi potongan 2%, maka 2% dari 5.500.000 110 ini, sehingga kita menerima uang kasnya hanya berapa? 5.500.000 ini dikurangi 110.000. Maka yang masuk dalam uang kas hanya 5.390 karena 110.000-nya ini adalah potongan penjualan. Nah, ini BKM-nya 112. Nah, BKM itu sendiri apa? BKM itu singkatan dari bukti kas masuk. Gitu ya. Oke, sekarang tanggal 5 Januari kita kerjakan. Diterima piutang dari toko Mandala, berarti tulis toko Mandala. Ya, piutangnya berapa ini? 12.600.000, BKM-nya 113. Tulis dulu BKM 113. Lalu piutangnya 12.600.000. Gitu loh. Nah, berarti yang diterima oleh kita uang kasnya berapa? Di sini ada ya tertulis diterima piutang 12.600 aja. Kita tidak ada potongan penjualan dari nomor 5 ini. Maka berarti kas yang diterima juga 12.600. Artinya PT Mandala ini atau toko Mandala sudah melunasi utangnya pada kita. Berarti kita udah tidak punya piutang lagi atas nama toko Mandala gitu ya. Maka ini dikreditkan atau berkurang, tetapi di sisi debitnya kita menerima uang kas sebesar 12.600.000. Sekarang tanggal 7 Januari. Ya, 7 Januari itu diterima dari UD Gunawan. Kita tulis dulu UD Gunawan ya. BKM-nya 114 itu dalam kurung. Kalian lihat sebesar 35.100.000 ya. Diterima piutang toh, kita masukkan kolom piutang.
35.100. Seperti ini. Kemudian ada tulisan 2%. Oke, kemudian di sini tadi ada tulisan 2% sebagai potongan penjualan. Berarti di sini 2% dikalikan 35.100 dari uang dagang itu. Hasilnya adalah 702.000. Sehingga yang diterima kas berapa? 35.100 ini dikurangi dengan 702.000. Maka yang diterima kas oleh kita atau toko pelangi dari UD Gunawan itu sebesar 34.398.000. Mudah ya. Oke, semoga bisa mengikuti. Ini sudah pelan-pelan. Oke, sekarang tanggal 9 Januari. Tanggal 9 Januari itu kita transaksinya bunyinya begini nih ya. Nih 9 ya. Diterima sebagian piutang ya. Kalau sebagian piutang berarti piutangnya tuh belum dibayarkan keseluruhannya ya. Berarti hanya sebagian. Ini dari PD Modern, kita tulis di sini PD Modern ya. Sebesar 18 juta. Ini BKM-nya 115, tulis dulu 115 di sini. Lalu ini angka 18 juta masuk di mana? Angka 18 juta masuk di piutang dagangnya 18 juta. Ya, piutang. Nah, berarti yang diterima oleh kita sebagai uang kas berapa? Ya sama, 18 juta. Karena di sini tidak menunjukkan syarat pembayaran yang ada potongannya. Jadi langsung dimasukkan saja di sebelah sini. Oke, ini karena agak banyak kita ringkas dulu ya supaya membacanya enak ya. Oke, tadi tanggal 9 sudah, sekarang tanggal 11 Januari 2020 ya. Dijual tunai barang dagangan pada Ibu Susi sebesar 1.800.000 dengan potongan 180.000. BKM-nya nomor 116 ya. Tulis dulu di sini 116 ya kan. Kemudian di sini penjualannya berarti bertambah sebesar 1.800.000. Taruh sini. Ya, 1.800.000. Ya, 1.800.000. Benar ya, ini 1.800.000 nih. Ya, oke. Jadi menjualnya kepada Ibu Susi ini 1.800.000, maka penjualan bertambah di sebelah kredit itu 1.800.000 ya. Terus Ibu Susi ini kita letakkan di keterangan saja ya, karena di sini menjualnya pada Ibu Susi. Nah, kemudian perhatikan ada kalimat lanjut dengan potongan 180.000. Maka ini ada potongan 180.000 ya, letakkanlah di bagian potongan penjualan ini. Oke, mudah toh? Nah, yang diterima kas berapa? Yang diterima kas berarti adalah penjualan sebesar 1.800.000 ini dikurangi 180.000. Maka yang masuk dalam akun kas bertambah adalah 1.620.000 atau menerima uang tunai 1.620.000. Karena yang 180.000 ini adalah potongan penjualan karena menjual. Gampang ya. 11 sudah selesai, sekarang nomor 19 atau tanggal 19. Ini dibaca. Diterima piutang dari UD Dinamika ya. Sekarang ya tanggal 19 dulu.
Di sini UD dinamika ya. Sebesar 30.975.000. Nah, sekarang masukkan di sini 30.975.000. Ya, 30.975.000. Nah, perhatikan dengan potongan 2%. Berarti masuk di kolom potongan penjualan ini sama dengan 2%. Ya, 2% ini dikalikan 30.975 ini. Ya, ketemunya 619.500. Maka kas yang diterima adalah 30.975 ini dikurangi 619.500. Maka yang diterima oleh kas adalah 30.355 ini. Ya. Lalu di sini bukti kas masuknya adalah nomor 117. Jangan lupa dituliskan. Mudah ya. Sekarang tanggal 28. Dijual barang dagangan secara tunai sebesar 8.150.000. Bukti kas masuknya 118. Tulis dulu 118. Lalu penjualan ya, kolom penjualan ini kita lihat ya, barang tunainya dijual berapa tadi? 8.150.000. Ya, tulis di sini 8.150.000 secara tunai. Ya, secara tunai berarti kita menerima uang kas langsung. Berapa yang diterima? Yang diterima juga sebesar penjualannya tadi, 8.150 tanpa menghitung potongan penjualan karena memang di transaksinya itu tidak ada syarat pembayaran atau potongan. Paham ya? Sekarang tanggal 30-nya ya. Ini sama ya. BKM-nya tulis dulu 119. Dijual barang dagangan secara tunai sebesar 5.446.000. Berarti penjualannya, kolom penjualan ini dilihat 5.446.000. Oke, 5.446.000 ini. Lalu karena menjualnya tunai, otomatis menerima uang kas secara langsung. Besarnya berapa? Sama dengan yang dijual, 5.446.000 ya. Tidak usah menulis potongan penjualan karena memang di dalam soal atau transaksi tidak ada. Lah keterangannya apa Bu? Di sini kok nggak ditulis apa-apa? Ya nggak usah ditulis apa-apa karena memang tanggal 28 dan 30 ini tidak menyebutkan dari kepada siapa penjualan itu dilakukan atau dari siapa kita menerima uang kas tunai, ya udah dikosongi ya. Ini soalnya memang yang mungkin tidak lengkap. Oke, ini sudah selesai ya. Nah, sekarang kita setelah menyelesaikan transaksi ini, kita akan melihat ya, langsung di sini berapakah hasil akhirnya setelah kita memasukkan semuanya. Ini saya lebarkan lagi dari awal atau tanggal awal ya. Oke, ini langsung saya tulis jumlah ya. Ini ke sini nanti langsung. Oke. Ini bentar. Nih. Nah, ini untuk jumlahnya. Sekarang kita akan melihat di sini untuk kas, kolom kasnya kita jumlahkan terlebih dahulu berapa hasilnya ya. 144 juta sekian. Potongan penjualan ya sampai semuanya kita jumlahkan dulu semuanya. Enak banget ini pakai Excel ya, walaupun nggak ada papan tulis ya, puji Tuhan masih bisa menerangkan dengan aplikasi ini ya, daripada kalian hanya membaca buku tok nggak diterangke ya, apa ya bisa, karena akuntansi itu memang pelajaran yang susah ya, apalagi kalau kalian mungkin nanti ingin lanjut belajar mengenai akuntansi ya.
Oke, sekarang lanjut ya. Ini saya ulangi lagi. Yang ada di kolom debit ini adalah kas dan potongan penjualan. Maka kas dan potongan penjualan ini dijumlahkan dulu. 144 juta sekian ini. Oke, 144 juta sekian ini ditambah 2 juta sekian ini ya. Jadi sekali lagi kas dan potongan penjualan ditambah. Ketemunya adalah 146 juta 821. Ini jumlah antara kas dan potongan penjualan. Oke, mudah ya. Nah, sekarang yang kolom kredit ini yang dijumlahkan adalah kolom yang ada di kredit, yaitu piutang dagang dan penjualan tadi. Yang ini kosong ya udah, memang karena nggak ada transaksi di sini, nggak masalah ya. Sehingga di sini jumlahnya adalah 125 juta sekian ini ditambah 2896 ya juta ini. Nah, oke. Sekarang kita akan melihat ya. Oh, ini saya lebarkan dulu. Ini adalah jumlah kreditnya. Coba kalian perhatikan semuanya. Debitnya jumlahnya berapa? 146.821.000. Kreditnya jumlahnya berapa? 146.821.000. Sama atau tidak? Sama ya kan? Berarti kalau mengerjakan seperti ini 100 nilainya ya, sama ya. Oke, memang yang susah itu dalam akuntansi adalah bagaimana debit dan kredit itu seimbang ya. Maka perlu ketelitian dari awal. Nah, selesai sudah kita mengerjakan yang namanya jurnal penerimaan kas. Semoga paham dan video ini memberi manfaat. Sekali lagi sebelum video saya akhiri, kesimpulannya adalah jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat setiap transaksi tunai atau penerimaan kas secara langsung ya. Nah, adapun transaksi atau akun yang ada itu dalam format tanggal, keterangan referensi atau BKM-nya, kemudian debit dan kredit. Adapun debit terdiri dari kas dan potongan penjualan dan kreditnya adalah piutang dagang dan penjualan. Debit atau kas berada di debit ini artinya bahwa ada penambahan atau penerimaan kas yang diperoleh dari pembayaran piutang dagang oleh klien kita ataupun ketika kita menjual sesuatu dan menerima uang kas secara langsung. Ya, adapun potongan penjualan di sebelah debit karena kita memberikan potongan penjualan terhadap penjualan yang kita lakukan atau kepada pihak-pihak yang membayar utangnya kepada kita. Maka potongan penjualan ini adalah merupakan prosentase dari berapa persen yang ada dari piutang yang berkurang atau penjualan yang kita lakukan, gitu ya. Nah, sedangkan piutang di sebelah kredit memiliki arti bahwa ada pihak-pihak, misalnya di sini contohnya beberapa toko ini yang membayar utangnya kepada kita, ya, sehingga kita sudah tidak mengutangkan atau piutang kita berkurang. Nah, karena piutang kita berkurang itu maka masuknya di sebelah kredit. Ya. Dan penjualan di sebelah kredit memiliki arti apa? Ketika kita menjual kepada pihak lain, berarti kita menambah penjualan kita atau penjualan kita bertambah. Dan penjualan yang bertambah terletak di sebelah kredit. Sebagai gantinya ketika kita menjual sesuatu memang kita kehilangan atau barang kita berkurang. Tapi kan penjualannya bertambah. Dan diikuti dengan bertambahnya kas karena kita menerima uang tunai. Oke, gitu ya.
Dan sekali lagi ini formatnya memang agak lebih perlu diperhatikan daripada jurnal pembelian ataupun jurnal penjualan yang simpel sekali, dan endingnya kalian harus menghitung debit dan kreditnya itu seimbang atau tidak. Oke, terima kasih. Itu saja pelajaran hari ini. Semoga tidak bosan dengan video pembelajarannya, tetapi hanya sebuah usaha dari guru era PJJ dan daring untuk membuat siswanya tetap memperoleh ilmu supaya bisa mengikuti setiap perkembangan dari apa yang ada dari pendidikan dengan baik meskipun di era pandemi. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat, good luck, semoga berhasil, khususnya kalian kelas 3 karena sebenarnya kalian harus lebih berjuang untuk masa depan kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya.